Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun ini. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang soleh dan solihah, izinkanlah Miss Irna hari ini menyampaikan kultum dengan tema hikmah puasa Ramadan. Seringkali kita mendengar firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang solih dan solihah. Puasa adalah kewajiban untuk kita sebagai orang yang beriman. Allah menciptakan manusia. Allah pula yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Puasa adalah sebuah kewajiban. Puasa mengandung hikmah yang banyak untuk kita. Di antaranya adalah untuk kesehatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ketika kita berpuasa, kita menahan haus, kita menahan lapar, maka disitulah tubuh kita bekerja melakukan proses yang bernama autolisis, di mana sel-sel dalam tubuh kita yang kurang baik itu akan dimakan oleh tubuh kita sendiri ketika kita tidak memberikan asupan makanan kepada mereka. Sel-sel tubuh yang tidak baik akan diganti oleh sel-sel tubuh yang lebih baik, lebih fresh, sel-sel tubuh yang baru, yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita dan lebih menyehatkan tubuh kita. Jadi insya Allah ketika kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan lamanya, insya Allah akan memberikan dampak yang positif untuk kesehatan kita. Insya Allah kita akan sehat, baik secara lahir ataupun secara batin. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Puasa tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad,
Tetapi puasa juga diwajibkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berpuasa pada pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari berturut-turut. Makan hanya sedikit demi sedikit. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Alhamdulillah pada tahun ini, puasa Ramadan kali ini, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan bulan puasa di tahun ini. Semoga di tahun-tahun selanjutnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Menurut Profesor Dr. Muhammad Saltut, bahwa puasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan juga oleh hewan. Apakah kalian tahu hewan apa saja yang berpuasa? Yang pertama adalah ayam. Ayam ketika sedang mengerami telurnya, ayam berpuasa dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, lahirlah telur ayam yang baik dan berkualitas sangat baik. Kemudian yang kedua, ada ular. Ular ketika dia ingin mengganti kulitnya dengan kulit yang lebih baru, yang lebih fresh, maka ular berpuasa. Yang ketiga adalah ulat. Ulat ketika berubah menjadi kepompong, kemudian ulat berubah menjadi kupu-kupu, ulat pun berpuasa. Ulat yang tadinya tidak bisa terbang, kini bisa terbang. Ulat yang tadinya membuat kulit kita gatal-gatal, kini ulat bisa memberikan manfaat untuk bunga-bunga supaya bisa bermekaran. Begitupun kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, ketika kita berpuasa, maka insya Allah itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Insya Allah kita akan bisa lebih sehat, insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Insya Allah. Tujuan berpuasa adalah untuk membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Takwa berarti kita menjalankan perintahnya, intisaru awamirillah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, begitu datang waktu sholat, kita melaksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Ketika Nabi kita memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kita pun menghormati orang tua, takdim kepada guru, sayang terhadap teman, dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi di sini bisa Miss Ina simpulkan bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwalah insya Allah akan menghantarkan kita menuju kehidupan yang bahagia, baik dunia dan akhirat. Kita akan meningkatkan derajat kita. Kita akan meningkatkan kemuliaan kita, insya Allah. Jika kita mulia di hadapan Allah, insya Allah kita mulia di hadapan makhluk.
Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah yang bisa Miss Sina sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya dari Allah, salahnya dari Miss Ina sendiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.